Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Nampaknya kali ini adalah sambungan episode. Kalau sinetron biasanya orang-orang pada penasaran. Iya. Episode seperti ini, episode kelima ini yang kita bahas, temanya masih mengenal, mendampingi anak mengenal diri, begitu ya Ibu ya. Lantas kalau di pekan lalu kita membahas berkaitan dengan asertif ya Bu. Ya, Kali ini apa yang akan kita bahas Bu? masih asertif karena kemarin kan Hmm, baru bagaimana berlatih asertif baru 1 poin, sementara betul, ini latihannya ada 10 poin. Jadi kita 10 poin. selesaikan dulu hari Mhm, ini tentang asertif. baik. Ya. Silakan Ibu di awal untuk kemudian menyapa terlebih dahulu sahabat MK yang menyimak di rumah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas tentang tipe komunikasi. Mhm, Jadi sudah ketebak tidak diri kita masuk tipe yang mana? betul. Kemarin itu ada 4 tipe ya, Teh Sarah ya. Mhm, Yang pertama adalah tipe agresif. Nah, seperti betul. saya. Jadi saya biasanya kalau senangnya sih langsung ngomong aja, plek 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 gitu. Ada positifnya, kenapa? Karena disampaikan langsung. Cuman Iya. ada yang harus diantisipasi, kenapa? Aha, Karena langsung jebet-jebet gitu secara langsung tanpa melihat misalnya perasaan orang lain. mhm, Makanya nanti saya harus belajar bagaimana. Kemudian ada tipe yang pasif, yang nggak mhm, berani gitu, diem gitu ya. Meskipun kadang juga saya beberapa hal juga kadang pasif gitu, tapi seringnya diwarnai dengan yang agresif. ah. Nah, kemudian ada yang pasif agresif. Nah, ini nggak berani, tapi dia ngomong di belakang gitu. Oh, Ya, baik. Sarah rapat nih, nggak Ah, setuju gitu, nggak ada apa sih? Ada ketidaksetujuan tentang itu. betul. Nggak berani, tapi Ah, pas udah bubar, sebenarnya harusnya gini loh, gini-gini. Nah, itu tipe pasif agresif. agresif, betul. Seperti pasif tapi agresif. Kalau Ah, yang agresif kan langsung kayak tadi saya zrrrt gitu ya. Kalau yang pasif emang kalau rapat ya sudahlah, kalau keputusan ya terima aja. Kalau yang pasif biasanya menerima keputusan meskipun sebenarnya dalam hati itu ada sih gitu ya. ah, Nah, yang pasif agresif ini biasanya di belakang. Itu tipe yang biasa yang komunikasi yang sering dipakai orang. Nah, kita masuk iya, ke mana nih? Misalnya betul. Teh Sarah masuk ke yang pasif atau agresif atau pasif agresif. Nah, tentunya yang 3 hal ini semuanya Mhm, harus biasa belajar asertif. Nah, kemarin kan kita betul. kenapa sih harus asertif? Keuntungannya apa? Udah kita bahas kemarin. Kemudian Betul. kenapa orang misalnya Bu Lilis itu udah belajar, karena ini juga materi ini pernah saya dengan Pak Wasmin bahas juga di MK gitu ya. Iya. Saya itu pernah dengar Bu Lilis, tapi tetap aja pelaksanaannya tetap nggak bisa untuk asertif, lebih ke Ah, pasif. Nah, kemarin sudah dibahas kenapa sih orang tidak bisa asertif gitu. betul. Kemudian yang selanjutnya baru bagaimana nih untuk asertif. Nah, ada 10 yang bisa kita latih untuk asertif ini. Kemarin Mhm, kita bahas yang pertama adalah segala sesuatu keputusan harus berorientasi atau mhm, berpihak pada diri kita sendiri dan uh, melihat hak orang lain atau tanpa merugikan orang lain. Jadi keputusan itu bukan karena untuk orang lain, jadi kita karena ketika keputusan untuk diri kita, kita akan lebih bertanggung jawab, ya, betul. lebih mudah. Nah, ini terutama hal ini dilatih untuk orang-orang yang pasif karena Mhm, selama ini nggak enak, udahlah ikut aja lingkungan kan gak gitu. enakan ya Bu ya. Nggak enakan gitu. Kayak kemarin saya contohkan, aduh nggak enak nih disuguhin padahal saya Betul. lagi lagi diet karbo tapi Ah, disuguhinnya karbo, ah udahlah makan makan. Nah, lama-lama kan kita juga hak kita nggak apa namanya nggak tidak tidak dilihat atau tidak berpihak pada hak kita. Nah, makanya kita yang mhm, pertama adalah bagaimana kita berpihak pada diri kita, iya, keputusan, dan bagaimana nanti untuk menghargai orang lain. Dan betul. kemarin pembelajaran asertif ini
sama dengan pembelajaran peribahasa bahasa Sunda laukna beunang caina herang. Caina herang. Iya, dalam artian kita menyampaikan emang keputusan kita secara pribadi dan kita tetap menghargai orang lain. Itu yang pertama. Jadi Teh Sarah masuk ke mana tipenya? Masih ada 9 lagi ya. Bukan yang tadi yang 3 ini masuk ke mana? Saya sepertinya saya masih bingung. Betul, tapi terkadang pasif juga, Bu Lis. Pasif ya, jadi lebih diwarnai pasif. Nah, berarti nanti emang harus berlatih untuk keputusan berpihak pada sendiri gitu, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya termasuk tipe tidak enakan juga. Nah, iya, tipe tidak enakan biasanya akhirnya pasif ya. Nggak enak nih gitu. Akhirnya pasif. Nah, kadang kalau pasif itu orang lain juga nggak tahu ya gitu. Misalnya kalau kita mengungkapkan kan orang lain tahu ternyata kesukaan Teh Sarah itu apa, kesukaan saya itu apa gitu. Ketika kita sampaikan tahu gitu. Tapi kalau tidak disampaikan tidak tahu. Nah, yang kedua, yang tadi kan berlatih untuk berpihak pada sendiri. Nah, yang kedua adalah bagaimana menghargai hak orang lain. Nah, ini untuk orang-orang yang agresif. Untuk generasi Z, generasi Gen Z, Gen Alpha, kemungkinan dia akan lebih mudah untuk agresif ya ketimbang pasif karena mereka jauh lebih kritis. Ini yang kedua, yang poin kedua ini harus mereka latih menghargai hak orang lain. Jangan sampai misalnya ya aku mah pengen jujur apa adanya tentang diri sendiri, oke. Nah, ada nggak yang terganggu tentang itu gitu ya? Ada nggak yang misalnya kalau itu ya dia jujur misalnya kayak saya ngeri banget ya di YouTube itu dari 10 yang saya tonton itu 2 kok ada sisipin LGBT ya, dan itu mereka terang-terangan bahwa ya kami pengen jujur gitu bahwa kami itu misalnya mencintai sesama jenis. Nah, kalaupun misalnya begitu jangan sampai dipublish di forum umum gitu kan, harus menghargai juga, apalagi kan ya berkaitan dengan itu tidak semua menerima, apalagi ya ada misalnya kaitannya itu lebih ke arah tidak kewajaran lah gitu. Nah, jadi harus dia jangan misalnya ya saya pengen jujur Bu, ya jujur sih jujur, tapi kamu itu hidup di masyarakat banyak, apalagi kalau di net itu kan, di warganet, di dunia net ini segala sesuatu sudah nggak bisa dihapus lagi ya Teh Sarah ya. Kalau misalnya ada jejaknya ya. Iya, jejak digitalnya itu akan lebih mudah. Hanya harus menghargai. Jadi anak-anak Gen Z, mungkin kalau sebelum Gen Z, Gen Alpha jauh lebih pasif, mungkin belajarnya tadi lebih berani untuk keputusan itu berpihak pada diri sendiri. Nah, kalau misalnya yang ini Gen Z ini yang lahir dari tahun 97 sampai 2009, Gen Alpha ini yang lahir dari 2010 sampai nanti katanya diprediksi 2025. Nah, ini harus melatih menghargai hak orang lain, karena biasanya anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini kenceng untuk menuntut haknya sendiri, sementara kewajiban yang berkaitan dengan yang lain dia lupakan gitu. Kayak misalnya kemarin saya diskusi dengan anak saya gitu ya, anak saya tiba-tiba misalnya dia ada kegiatan izin sih gitu, izin telat, dan telatnya juga nggak jelas, kemudian dia nggak pulang pagi gitu. Nah, ketika kita diskusi ini gimana ya gitu, karena kami juga kalau kamu jadi orang tua bayangin gitu kan, sebenarnya agak kemana, jadi risau lah ya hati orang tua gitu, khawatir ada apa dan sebagainya. Enggak kok, aku bisa menjaga diri ya, tapi kan kita nggak bisa begitu gitu. Ya saya pergi nggak merugikan orang lain. Iya, kamu tidak merugikan orang lain menurut kamu, tapi kamu tidak menghargai gitu
Iya, Di hotel aja ada check in, check out ya. betul. Itu. Jadi ada misalnya tidak ya ada izin apa ada gimana gitu. Mhm. Nah, ketika akhirnya kita diskusi tentang misalnya aturan-aturan, emang kenceng untuk menuntut hak. Betul. Saya bilang kami menghargai hak kamu sebagai anak. Mhm. Tapi biar fair, tolong dong hargai hak sebagai orang tua juga gitu. Iya. Gitu. Lumayan komunikasinya agak agak lumayan ramai gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ketemulah titik penyelesaian. Mhm. Ada sanksi-sanksi yang kita buat dan sanksi itu sebenarnya untuk lebih disiplin lagi, untuk Iya. efek jerak lagi gitu ya. Mhm. Nah itu. Jadi emang ketika logika-logikanya lumayan kenceng anak-anak sekarang. Gitu. Nah, makanya ini untuk ibu-ibu Betul. nih harus bagaimana tidak terpancing gitu karena kemarin aja saya sempat wow gitu anak sekarang ya komunikasi ke orang tua gitu. Tapi emang kan karena zamannya, jadi eh, Betul. bagaimana nih untuk ke arah tadi belajar untuk sama-sama asertif. Dia harus asertif, dia harus juga oke keputusan di dia, tapi dia harus menghargai. Kami juga sebagai orang tua oke keputusan dari kami dan kami juga harus menghargai anak saya. Alhamdulillah malam sudah ketemu titiknya, sudah buat kesepakatan dan kesepakatan sudah ditulis, sudah dipublish juga di grup keluarga sehingga nanti dan dibuat detail kalau misalnya terjadi kami sebagai orang tua tinggal eksekusi eksekusi berkaitan dengan konsekuensinya. Enak loh belajar Iya. asertif itu. Jadi nanti memang tidak ada dendam juga gitu, tetap menyampaikan dengan kayak kemarin anak saya misalnya udah agak nada tinggi, saya bilang pelankan suaranya. Terus kita juga agak ini kata anak saya, ini suaranya udah tinggi nih gitu. Nah itu Iya. Teh Sarah yang kedua ya. Ini mah Iya. PR banyak. Kenapa saya memberikan PR ke Gen Z, Gen Alpha karena Gen Z, Gen Alpha ini kan orang anak-anak yang bagus ya, kelebihannya lebih kritis, lebih Betul. berani gitu Teh Sarah. Iya. Cuman tetap hidup ini tidak sendiri ya. Betul. Ada orang lain harus menghargai orang lain. Karena memang diprediksi nanti ke depannya yang bisa survive di dunia ini adalah orang-orang yang cerdas emosi. Salah satu cerdas emosi itu bagaimana dia bisa uh, menghargai, bisa empati kepada orang. Baik. Itu yang kedua. Yang kedua ya, masih ada 8 lagi berarti boleh Ada ya? 8. Mau Baik. dilanjutkan atau mau Boleh, kita masih bisa dilanjutkan satu poin dilanjut? lagi barangkali sebelum Oke. jeda. Ya. Yang ketiga adalah ini untuk terutama untuk yang banyak ngomong seperti saya nih agresif. Aha. Harus banyak berlatih untuk mendengar. Oh, baik. Iya, jadi mendengar itu apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan dari orang tersebut? Ada apa di balik? Ada di balik bakwan. Di balik yang dia sampaikan itu sebenarnya ada apa? Sehingga kalau kita belajar mendengar itu kita tahu modus-modusnya misalnya. Pas menyampaikan kayak anak saya menyampaikan Betul. panjang lebar, terus saya dengarkan. Biasanya saya dengan klarifikasi. Maksudnya dari yang tadi dibicarakan itu intinya ini kan gitu. Terus dia bilang kok bunda bisa nangkep sih misalnya dia pengen sesuatu tapi kemana-mana misalnya. Bun itu ya kalau mau kena itu kan harus sering dicuci bun karena kan banyak kumannya. Jadi kalau sering dicuci berarti kan kita harus banyak punya mukena ya, nggak mungkin misalnya gitu. Nah terus ini mukena aku itu kalau dipakai melorot. Nah terus didengarkan yang gitu. Jadi ternyata dia menyampaikan bahwa dia butuh kena gitu. Nah, kadang juga menyampaikan itu bukan butuh juga, misalnya menyampaikan ini. Makanya emang kita harus banyak mendengar, banyak belajar mendengar gitu ya.
Karena betul. ketika kita banyak belajar mendengar, kita tahu oh dia itu gini ya gitu, oh gitu. Kita Iya, mendengar bisa dari orang dari mana asalnya, hobinya apa, oh orang ini tuh ternyata sensitifnya di sini gitu ya misalnya. Kemudian oh dia kalau dari pembicaraannya dia lebihnya di sini. Nah itu yang ketiga, jadi iya, aktif mendengar. Masih kok latihan aktif mendengar itu ya. Jadi mhm, kalau ada orang, kadang saya juga kalau ada orang lagi ngobrol itu suka iya, apa namanya saling menimpa misalnya, anak saya mah gini, anak saya gini-gini kan gitu ya. Nah sekarang saya iya, lagi betul, berlatih untuk mendengarkan apa sih pesan yang mhm, disampaikan oleh dia. Apalagi nanti emang ada beberapa orang yang membutuhkan mengeluar curhat aja ya Teh Sarah ya. Curhat aja betul, gitu, iya, kita dengerin aja. aha, Banyak kok klien-klien yang datang ke saya itu tidak butuh solusi dari saya karena mereka sudah hebat-hebat, sudah jago-jago. Mereka itu hanya ingin didengar saja. iya, betul, Nah, terus ketika misalnya kita mendengarkan, kita fokus, kemudian muka kita juga emang menyimak bahasa tubuh mhm, kita itu terlihat menyimak, memperhatikan gitu kan gitu. Nah, biasanya senang kalau misalnya lagi dia cerita terus kita iya, sekali-kali lihat handphone terus kemana gitu kan, dia juga bisa merasakan ini mah kayaknya emang tidak didengar. Nah itu ini untuk orang tua nih yang punya Gen Z, Gen Alpha, harus sesama untuk berlatih untuk mendengarkan dari mereka. Dan mereka juga anak-anak kita harus iya, berlatih betul, juga untuk mendengarkan. Jadi saling aja gitu. Jadi kita mesti sebagai orang tua dengarkan anak, tapi saling mendengarkan, iya dia juga suatu saat harus dengarkan kita gitu. Itu yang iya, ketiga betul, ya, untuk baik. latihan asertif. Baik, sudah ada 3 poin. Insya Allah kita akan lanjutkan 7 laginya seperti apa. Mudah-mudahan keburu ya, Bu Lilis di Sekarang harus beres Oh, untuk baik, harus asertif beres ya. karena besok kita ke yang lain lagi. Baik, siap. Alhamdulillah. Jadi silakan sahabat MK. Kami juga tentu dengan Anda di pagi hari ini. Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, Anda bisa sampaikan interaksi Anda dan informasi untuk Anda yang ingin mengikuti kegiatan hipnoterapi certification workshop begitu ya. Untuk informasi lebih lanjut berkaitan dengan cashback, Anda bisa WhatsApp ke 0811 225 002 0811 225 002 dan nomor ini juga nampaknya bisa Anda pergunakan untuk menanyakan informasi lebih lanjut berkaitan dengan alias Anak Langit Islamic Elementary School begitu yang kemudian bisa menjadi salah satu sarana pendidikan untuk anak Anda dengan kurikulum Singapura untuk sains dan Inggris kemudian SDIT Sekolah Dasar Islam Inklusif Perkembangan Psikologis Anak kemudian kearifan lokal Kurtilas dan tepatnya insya Allah ini homey dan juga aman. Bertempat di dalam kompleks Bumi Panyawangan. Silakan Anda bisa hubungi 0811 225 002. Tetap bersama kami karena kami akan kembali untuk Anda.